Ya, selamat siang buat semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan tentang tugas presentasi kita, yaitu tentang wirausaha kedai kopi yang bernama Kopimen. Pertama-tama perkenalkan dulu kelompok kami. Ada Patrick, ada Brian, ada Mario, ada Aldi, dan saya sendiri Fikri Ardiansyah. Nah, yang pertama itu Kopimen. Kopimen dibuat dengan sepenuh hati, menggunakan bahan yang terbaik di kelasnya, serta dibuat oleh orang yang terampil. Kopimen hadir untuk para mahasiswa dan pekerja kantoran yang ingin menikmati segelas kopi tanpa risau dengan harga yang mahal. Owner berharap dengan menikmati Kopimen, orang-orang bisa merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Karena hidup itu bagaikan secangkir kopi, di mana pahit dan manis bertemu dalam kehangatan. Nah, selanjutnya, kapan Kopimen didirikan? Nah, Kopimen resmi didirikan pada November 2014. Bermula dari keinginan owner untuk berkumpul dengan temannya di kedai kopi. Ia pun terpikirkan untuk membuat kedai kopi sendiri. Mulai saat itulah Kopimen dirintis. Di sini ada menu-menunya dari Kopimen tersendiri. Yang pertama itu ada single origin coffee. Jadi ini kopi-kopi original berasal dari Aceh, Lampung, ada Lintong, Bali, Flores, Toraja, Mandeling, dan Papua. Nah, selain itu ada special coffee-nya tersendiri, yaitu ada espresso, cappuccino, americano, latte, flat white, dan Vietnam drip. Selain kopi juga di sini ada minuman non kopi, yaitu ada tea, milk tea, coklat, lemon tea, sama air mineral. Nah, selain ada minuman juga ada makanan nih. Makanannya itu ada kentang goreng, nugget, roti bakar, risoles, sama es krim. Dan ada Indomie juga. Jadi beda-beda tipis lah sama warkop atau warung kopi. Nah, di sini ada profil pendirinya. Namanya itu Kohriton Sanjaya. Dia lahir 4 Agustus 1989. Pendidikannya itu di BINUS, dia ngambil sistem informatika. Nah, di sini ada nomor HP sama emailnya. Nah, lokasi Kopimen tersendiri tersebut itu dekat ruko kampus BINUS, Jalan Kiai Haji Sadan, nomor 1211, RT 3 RW 12 Palmerah, Kecamatan Palmerah, di Jakarta Barat. Nah, jadi letaknya itu nggak jauh dari kampus BINUS Syahdan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aspek pemasaran yang terdiri dari segmentation, targeting, positioning, dan juga SWOT. Segmentation. Dari segi demografi, Kopimen itu tidak mengenal usia maupun jenis kelamin, jadi dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dari segi geografinya, wilayah yang dicakup oleh Kopimen adalah wilayah Universitas BINUS Syahdan dan juga sekitarnya. Kopimen juga menyediakan pemesanan melalui aplikasi Grab dan Gojek, sehingga bisa menjangkau ke daerah yang lebih luas. Dari segi psikografinya, Kopimen dapat dikonsumsi oleh semua kalangan menengah ke atas. Targeting. Kopimen membuka kedai tepat di depan kampus BINUS Syahdan. Oleh karena itu, yang menjadi target utama adalah para mahasiswa yang ingin nongkrong dan juga para pegawai kantoran yang tinggal di daerah tersebut. Positioning. Kopimen memberikan harga yang murah dibandingkan tempat kopi dengan kelas yang sama. Hal yang ditekankan adalah pelayanan dari para barista yang sangat ramah dan juga tidak segan untuk diajak ngobrol. SWOT yang pertama adalah strength, kekuatan dari Kopimen. Harga yang murah dibandingkan kedai kopi di sekitar Universitas BINUS dan kelas yang sama. Kedai kopi yang sederhana menimbulkan kesan yang kehangatan, terus lokasi yang mudah dijangkau karena tepat di depan Universitas BINUS Syahdan, dan juga barista yang ramah. Weakness atau kelemahan dari Kopimen. Kedai cenderung kecil sehingga tidak banyak tersedia bangku dan meja untuk menikmati kopi di tempat. Dan juga karena posisinya pas di pinggir jalan,
maka banyak suara kendaraan yang mengganggu, terlebih ketika jam 7 malam, daerah tersebut ramai dilalui oleh kendaraan bermotor. Untuk opportunity dari usaha ini yaitu Kopimen menggunakan bahan-bahan yang masih fresh demi menjaga kualitas rasa dari kopi. Dan Kopimen menggunakan gelas kaca dan stainless steel straw untuk mengurangi limbah plastik. Next ada trade. Jadi trade-nya itu banyak kedai kopi di sekitar Universitas Binus Syahdan sehingga banyak pilihan bagi konsumen. Nah, terus Kopimen itu bersaing dengan kedai-kedai minuman lainnya seperti Cha Time, House, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Jadi Kopimen ini bisa dinikmati di kedainya langsung. Kopimen juga menyediakan opsi pemesanan melalui aplikasi ojek online seperti Gojek, Grab, dan juga adanya promo-promo menarik dari aplikasi tersebut. Nah, Kopimen tuh memberikan diskon kupon setiap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Binus Syahdan. Kopimen memasarkan produknya di Instagram dengan akun @kopimen.id. Bisa dicek ya. Next ada Human Resource. Terdiri dari owner, head barista, dan barista. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job description-nya. Jadi tugas dari head barista ini bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pemesanan. Bertanggung jawab atas pengadaan bahan-bahan yang akan digunakan dalam operasional Kopimen. Mengatur dan mengawasi seluruh pengolahan minuman sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya tugas barista. Tugas barista itu membuat kopi, melayani pelanggan, dan memberikan pesanan ke pelanggan. Next ada job satisfaction, yaitu rajin dan bekerja dengan rapi. Memahami cara membuat kopi, bertanggung jawab dan ramah. Untuk rekrutmen stafnya sendiri, merekrut berdasarkan orang-orang terdekat dan berdasarkan referensi teman. Selanjutnya itu ada aspek operasional. Jadi karyawan bekerja 7 hari dalam seminggu. Untuk hari Senin sampai Sabtu, Kopimen buka dari jam 10 pagi sampai jam 2 dini hari. Untuk hari Minggu, Kopimen buka jam 3 sore sampai jam 12 dini hari. Nah, selama pandemi corona berlangsung, Kopimen ini mengubah jam operasionalnya. Jadi Kopimen tuh buka mulai dari jam 11 siang sampai dengan jam 10 malam. Karyawan membuat minuman sesuai pesanan. Head bar atau head barista memantau semua pekerjaan para barista. Bahan yang diperlukan untuk membuat segelas kopsus, yaitu varian kopi terlaris di Kopimen, membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut, yaitu kopi, gula aren, susu, dan es batu. Cara membuat kopi susu gula aren ala Kopimen. Langkah pertama, potong cincang gula merah, lalu larutkan ke dalam air panas. Kedua, panaskan susu dengan api sedang hingga berbusa. Ketiga, masukkan es batu dan gula aren cair ke dalam gelas yang sudah Anda siapkan. Keempat, setelah susu telah dingin, tambahkan susu ke dalam gelas berisi gula dan es batu. Kelima, tambahkan juga 30 ml espresso ke dalam gelas. Letaknya di atas gelas setelah susu. Lalu es kopi susu gula aren siap disajikan. Selanjutnya membahas persediaan. Untuk bahan baku, biasanya bila persediaan sudah habis, head barista sebagai pihak operasional akan membeli bahan baku sesuai pesanan. Untuk varian kopi susu, suppliernya sudah tetap. Tetapi untuk varian lain masih mengganti supplier karena menggunakan jenis kopi yang berbeda. Owner di sini mencari supplier agar menemukan supplier dengan jenis kopi yang dibutuhkan oleh banyak varian Kopimen lainnya. Selanjutnya kompetitor. Untuk kompetitor tersendiri, Kopimen tidak hanya bersaing dengan brand kopi yang lebih terkenal,
seperti Arah Kopi dan juga brand-brand kopi lainnya seperti Starbucks. Akan tetapi, Kopimen secara tidak langsung juga bersaing dengan produk minuman lainnya, seperti Chatime dan juga Haus, yang sudah dikenal oleh banyak orang yang menyajikan minuman teh susu dengan menambahkan boba. Selanjutnya, aspek lingkungan. Kopimen menyajikan minuman dengan menggunakan gelas kaca dan juga stainless steel straw untuk mengurangi limbah plastik. Untuk sampah sisa makanan dan minuman dikumpulkan di dalam trash bag dan akan diambil oleh pihak kebersihan di pagi harinya. Selanjutnya ke aspek hukum. Kopimen telah memiliki hak cipta merek yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Maka, keamanan dan kenyamanan dalam memasarkan merek Kopimen sudah terjamin. Ya, sekarang aspek sosial. Dengan adanya Kopimen, membuat pilihan baru bagi para mahasiswa serta pekerja kantoran yang ingin melepas penat dengan meminum secangkir kopi dengan harga yang terjangkau. Kopimen juga ikut mengurangi pengangguran karena menggunakan tenaga kerja manusia dalam proses produksinya. Demi meminimalisir penyebaran virus COVID-19, Kopimen membatasi jumlah pelanggan yang berkunjung. Pelanggan yang hendak ingin minum di tempat tidak boleh melebihi dari 3-5 orang, serta mewajibkan pelanggan untuk menggunakan masker jika ingin dilayani. Sekarang aspek ekonomi, menambah jumlah pendapatan untuk pemilik usaha maupun karyawan yang bekerja di Kopimen. Dalam aspek ekonomi, yang diberikan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat, khususnya, dan pemerintahan umumnya. Bagi masyarakat ada investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sekarang masuk ke aspek keuangan. Nah, ini adalah investasi awal dengan totalnya. Jadi setiap harganya, timbangan digital, jumlah unitnya 1, harganya 150.000 dan totalnya 150.000. Gelas kacanya 50 unit, harganya 5.000 dan totalnya adalah 250.000. Apron jumlah unitnya 3, harganya 150.000, totalnya 450.000. Stainless steel straw jumlah unit 50, harganya 5.000 dan totalnya 250.000. Wadah gelas jumlah unit 50, harga 5.000, totalnya 250.000. Stirrer jumlah unitnya 50, harganya 500, totalnya 25.000. Kulkas jumlah unitnya 1, harganya 1.500.000 dan totalnya 1.500.000. Toples kaca jumlah unitnya 10, harganya 50.000, totalnya 500.000. V60 jumlah unitnya 1, harganya 600.000, totalnya 600.000. Vietnam Drip jumlah unitnya 10, harganya 50.000, totalnya 500.000. Mocha Pot jumlah unitnya 1, harganya 300.000, totalnya 300.000. Rock Presso jumlah unitnya 1, harganya 3 juta, totalnya 3 juta. Aeropress 1, harganya 200.000, totalnya 200.000. French Press jumlah unitnya 1, harganya 175.000, totalnya 175.000. Gelas plastiknya jumlah unitnya 100, harganya 250, totalnya 25.000. Sedotan plastik jumlah unitnya 500, harganya 90, totalnya 45.000. Coffee grinder jumlah unitnya 1, harganya 500.000, totalnya 500.000. Mesin roasting kopi jumlah unitnya 1, harganya 8 juta, totalnya 8 juta. Milk frother jumlah unitnya 1, harganya 70.000, totalnya 70.000. Meja keju jumlah unitnya 10, harganya 400.000, totalnya 4 juta. Meja barista jumlah unitnya 1, harganya 7 juta dan totalnya 7 juta. Kursi kafe jumlah unitnya 20, harganya 115.000, totalnya 2.300.000. Kipas anginnya 2, harganya 400.000, totalnya 800.000. Rak jumlah unitnya 2, harganya 250.000, totalnya 500.000. Nah, jadi semua total investasi awalnya jumlahnya adalah 31.390.000. Sekarang masuk ke beban operasional asumsi dalam kurun waktu 1 tahun.
Nah, jadi di sini untuk gaji untuk satu orang head bar untuk 1 bulan itu 3 juta. Gaji baristanya untuk 1 bulan itu 2.500.000. Nah, jadi total beban gaji kopimen yang dimiliki selama asumsi dalam 1 tahun sebesar 71.500.000. Nah, ini biaya lahan sewanya. Jadi untuk disewa untuk dalam kurun waktu setahun juga itu harganya 100 juta. Biaya listrik untuk 1 tahun itu totalnya 24 juta. Biaya air dalam 1 tahun 1.200.000. Biaya internet dalam asumsi 1 tahun itu juga 1.200.000. Biaya sampah dalam 1 tahun itu 600.000. Biaya keamanan itu 1.200.000 dan beban operasionalnya 204.500.000. Sekian dari presentasi kami.